Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wuri Andina Juli Arfani. Saya akan menjelaskan materi mengenai protein. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari mulai dari struktur protein hingga penggolongan protein berdasarkan fungsinya. Apa sih itu protein? Protein adalah unit polipeptida berantai panjang yang membentuk makromolekul yang disusun dari asam amino standar. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi, protein dapat dikatakan sebagai suatu kopolimer. Selanjutnya, struktur protein. Struktur protein ada 4. Nah, yang pertama adalah struktur protein primer. Struktur protein primer adalah struktur rantai linear, tersusun atas asam-asam amino yang berikatan peptida dan membentuk polipeptida. Struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Yang selanjutnya, protein sekunder. Struktur protein sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk alpha helix. Struktur protein sekunder ini merupakan struktur dua dimensi dari protein. Nah, folding atau lipatan yang terjadi ada struktur alpha helix dan struktur beta sheet. Struktur alpha helix ini merupakan ikatan hidrogen antara atom oksigen gugus karboksilat dengan atom hidrogen gugus asam amino berikutnya dalam satu rantai polipeptida. Kemudian struktur beta sheet, terjadi ikatan hidrogen antara rantai polipeptida. Ini merupakan gambar dari struktur sekunder dari protein. Selanjutnya, struktur tersier. Struktur protein tersier merupakan struktur tiga dimensi sederhana. Terdapat folding, kemudian interaksi van der Waals atau interaksi gugus polar. Kemudian, pada protein tersier terdapat ikatan disulfide antara asam-asam amino yang mengandung SH dan S, yaitu sistein dan metionin. Interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida SS merupakan struktur tersier dari protein. Misalnya, terbentuk rantai double helix. Ini merupakan gambar dari struktur tersier protein. Struktur protein kuarter. Struktur protein kuarter merupakan struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe3+. Ini merupakan gambar dari protein struktur kuarter. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat protein. Sifat protein yang pertama adalah sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Kemudian, bersifat amfoter karena terbentuknya ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Tapi denaturasi ini juga bisa terjadi oleh hal lain selain pemanasan. Kemudian pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Selanjutnya, fungsi protein. Fungsi protein ada 7. Yang pertama, sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis. Bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim merupakan molekul protein. Protein yang paling bervariasi dan mempunyai kekhususan tinggi adalah protein yang mempunyai aktivitas katalis, yaitu enzim. Sehingga fungsi protein sebagai enzim. Kemudian yang kedua sebagai pengatur gerakan. Pengatur gerakan pada fungsi protein ini bisa juga dikatakan protein kontraktil.
Gerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran, sehingga fungsi protein ini sebagai pengatur gerakan. Beberapa protein memberikan kemampuan kepada sel dan organisme untuk berkontraksi, mengubah bentuk atau bergerak. Aktin dan miosin adalah protein filamen yang berfungsi di dalam sistem kontraktil otot kerangka dan juga di dalam banyak sel bukan otot. Contoh lain dari fungsi protein sebagai pengatur gerakan adalah tubulin. Tubulin merupakan protein pembentuk mikrotubul. Mikrotubul ini merupakan komponen penting dari flagella dan silia. Nah, sedangkan flagella dan silia ini berfungsi untuk menggerakkan sel atau sebagai alat gerak dari sel. Kemudian, yang ketiga sebagai penyusun jaringan. Nah, fungsi protein sebagai penyusun jaringan ini juga bisa dikatakan sebagai protein struktural. Berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, misalnya keratin pada kulit dan lipoprotein yang menyusun membran sel. Banyak protein yang berperan sebagai filamen, kabel, dan lembaran penyanggah untuk memberikan struktur biologi kekuatan atau proteksi. Komponen utama dari urat dan tulang rawan adalah protein serabut kolagen yang mempunyai daya tenggang yang amat tinggi. Nah, sehingga protein ini berfungsi sebagai penyusun jaringan. Kemudian yang keempat, protein cadangan. Nah, protein merupakan protein cadangan karena berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecambah dan albumin. Kemudian, biji dari berbagai tumbuhan menyimpan protein nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan embrio tanaman. Terutama, contoh yang telah dikenal adalah protein biji dari gandum, jagung, dan beras. Kemudian, yang kelima, sebagai antibodi. Nah, protein antibodi berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Banyak protein mempertahankan organisme dalam melawan serangan oleh spesies lain atau melindungi organisme tersebut dari luka. Imunoglobin atau antibodi pada vertebrata adalah protein khusus yang dibuat oleh limfosit yang dapat mengenali dan mengendapkan atau menetralkan serangan bakteri, virus, atau protein asing dari spesies lain. Kemudian ada juga fibrinogen dan trombin yang merupakan protein penggumpal darah yang menjaga kehilangan darah jika sistem pembuluh terluka. Sehingga protein berfungsi sebagai antibodi atau sebagai protein pertahanan. Protein sebagai pengatur redaksi. Nah, sebagai pengatur redaksi ini juga bisa disebut sebagai protein pengatur. Protein berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh, misalnya insulin yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen. Beberapa protein juga membantu mengatur aktivitas seluler atau fisiologi. Di antara jenis ini terdapat sejumlah hormon seperti insulin yang mengatur metabolisme gula dan kekurangannya. Di antara jenis ini terdapat sejumlah hormon seperti insulin, kemudian hormon pertumbuhan dan hormon paratiroid yang membantu untuk proses metabolisme dan juga proses transport. Yang ketujuh, protein merupakan pengendali pertumbuhan. Protein bekerja sebagai penerima atau reseptor yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, protein sebagai alat angkut atau protein transport. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam pengangkutan ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. Hemoglobin pada sel darah merah mengikat oksigen ketika darah melalui paru-paru dan membawa oksigen ini ke jaringan periferi. Di sini, oksigen dilepaskan untuk melangsungkan oksidasi nutrien yang menghasilkan energi. Nah, plasma darah mengandung lipoprotein yang membawa lipid dari hati ke organ lain. Nah, sehingga fungsi protein ini sebagai transport atau alat angkut. Selanjutnya, penggolongan protein berdasarkan komposisi kimianya.
Yang pertama, protein sederhana. Protein sederhana adalah protein yang hanya terdiri dari susunan asam amino tanpa ada gugus lainnya. Kemudian yang kedua adalah protein konjugasi. Protein konjugasi merupakan protein yang terikat pada gugus prostetik. Nah, protein konjugasi merupakan senyawa protein yang mengikat atau terikat dengan molekul lain yang bukan protein. Contoh dari protein konjugasi adalah sebagai berikut. Ada glikoprotein hingga metalprotein. Gugus prostetik merupakan bagian yang bukan asam amino dari jenis protein. Protein konjugasi digolongkan berdasarkan sifat kimia gugus prostetiknya. Lipoprotein mengandung lipida, glikoprotein mengandung gula, dan metaloprotein mengandung satu atau lebih metal spesifiknya, seperti besi, tembaga, atau seng. Biasanya, gugus prostetik pada protein memegang peranan penting di dalam fungsi biologi. Ini merupakan tabel dari contoh protein konjugasi tadi. Selanjutnya, penggolongan protein berdasarkan bentuknya. Protein serabut merupakan protein yang berbentuk panjang dan paralel dengan beberapa ikatan silang, bersifat kuat dan elastis. Contohnya adalah kolagen, keratin, aktin, dan miosin. Protein serabut bersifat tidak larut di dalam air. Kemudian merupakan molekul serabut panjang dengan rantai polipeptida yang memanjang pada satu sumbu dan tidak berlipat menjadi bentuk globular. Hampir semua protein serabut memberikan peranan struktural atau pelindung. Protein serabut yang khas adalah alfa-keratin pada rambut dan wol, kemudian fibroin dari sutera dan kolagen dari urat. Yang kedua, protein globular. Protein globular merupakan protein yang sangat besar, dengan struktur tersier dan kuarter kompleks yang saling bergabung serta berlipat membentuk bulatan. Protein ini mudah larut dalam air, contohnya albumin, insulin, dan enzim. Protein globular memiliki rantai atau rantai-rantai polipeptida berlipat rapat-rapat menjadi bentuk globular atau bulatan yang padat. Protein globular biasanya larut di dalam sistem larutan atau larut dalam air dan segera berdifusi. Hampir semua mempunyai fungsi gerak atau dinamik. Kemudian, hampir semua enzim merupakan protein globular, seperti protein transport pada darah, antibodi, dan protein penyimpan nutrien. Selanjutnya, penggolongan protein berdasarkan fungsinya. Penggolongan protein berdasarkan fungsinya ini juga sama seperti fungsi dari protein tadi. Ada protein struktur, protein transport, protein penyimpan. Kemudian ada protein pengatur, protein kontraktil, protein enzim, kemudian protein pertahanan. Ini merupakan tabel golongan dari pembagian protein berdasarkan fungsinya tadi dan contoh dari protein yang tergolong dalam protein berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada enzim, contohnya ribonukleas dan tripsin, kemudian sampai dengan protein pengatur yang contohnya merupakan insulin, hormon tubuh, kortikotropin, dan represor. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi amina dan asam karboksilat dalam satu rantai karbon. Asam amino memiliki 20 macam. Nah, ke-10 asam amino ini disebut asam amino non-esensial atau asam amino yang dapat diganti yang dibentuk dari amonia dan berbagai sumber karbon. Kemudian, ke-10 asam amino yang lain harus diperoleh dari makanan dan karenanya disebut nutrien esensial atau asam amino yang tidak dapat diganti. Tumbuhan tingkat tinggi yang beragam merupakan golongan yang dapat membuat semua asam amino yang dibutuhkan untuk sintesis protein. Ini merupakan tabel dari contoh asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kemudian semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share apabila bermanfaat untuk teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.